Sekitar tahun 570 Masehi, ada satu kejadian yang luar biasa sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ka'bah diserang oleh pasukan Abraham. Dia salah seorang gubernur Yaman yang berasal dari kerajaan Himyar. Dia yang menyerangkah dengan masuk menghancurkan Ka'bah, dan pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Torlangi Sembilan yang saya hormati di manapun juga berada. Memang kalau bicara soal Yaman ini adalah merupakan salah satu negara yang kaya akan sejarah dan warisan budaya yang panjang. Peradaban di wilayah Yaman dapat dilihat dalam ribuan tahun kembali, di mana kita tahu sendiri bahwa Yaman ini dulunya pada abad ke-8 sebelum Masehi dia disebut sebagai kerajaan Sabah sampai pada abad ke-3 sebelum Masehi. Salah satu kerajaan kuno yang paling terkenal di Yaman. Ibu kotanya adalah Marib, yang merupakan pusat kegiatan politik dan budaya. Bahkan kerajaan Sabah juga dikenal karena kemakmurannya dan sistem irigasi yang canggih yang memungkinkan pertanian yang produktif. Jadi dulu memang asal muasal dari Yaman ini juga negara yang makmur ini pada saat masih bernama Kerajaan Sabah. Nah, pada abad kedua sebelum Masehi kemudian berganti menjadi Kerajaan Himyar sampai abad ke-6 Masehi. Nah, Himyar ini adalah kerajaan yang berbasis di daerah selatan Yaman pada masa itu. Mereka memeluk agama Yahudi. Pada abad ke-4 dan ke-5, kerajaan Himyar berperan penting dalam jalur perdagangan antara Timur Tengah dan India. Nah, nanti kemudian di abad ke-7 Masehi, Islam itu datang di Yaman, dan itu diperkenalkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Bilal ibnu Rabah atau Bilal bin Rabah. Kala itu penduduk Yaman secara bertahap memeluk agama baru ini, dan Yaman menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Nah, ada satu yang menarik. Kalau kita menarik ke belakang lagi, bagaimana Yaman dulu atau kerajaan Himyar dulu pernah menyerang Ka'bah. Waktu itu nama gubernur Himyar namanya Abraham, yang kita kenal sebagai tahun gajah atau dalam bahasa Arab Amulfil. Terjadi sekitar 570 Masehi, dan kejadian ini terjadi sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada hubungannya langsung dengan serangan terhadap Ka'bah. Menurut catatan sejarah, pasukan Abraham ini adalah seorang gubernur Yaman yang berasal dari kerajaan Himyar. Nah, itu yang saya sampaikan di atas sebelumnya, bahwa dulu di Yaman Selatan itu ada namanya kerajaan Himyar. Nah, mereka menyerang Mekah dengan maksud menghancurkan Ka'bah yang megah di sana. Jadi nanti harapannya adalah akan mengganti posisi Ka'bah sebagai pusat ziarah dan ibadah. Nah, itu. Nah, namun dalam peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa tahun gajah, pasukan Abraha mengalami kekalahan. Jadi mengalami kegagalan yang spektakuler ketika mereka mendekati Mekah. Gajah yang dikendarai oleh Abraha menolak untuk maju jauh dan bahkan berbalik ke arah Yaman. Menurut tradisi Islam, burung-burung ababil datang dari langit membawa batu-batu kecil yang dilontarkan ke pasukan Abraha, yang menyebabkan kekalahan mereka yang sangat memalukan. Sehingga peristiwa itu dianggap sebagai tanda kebesaran dan perlindungan Allah terhadap Ka'bah. Kejadian ini juga dilihat sebagai peristiwa penting dalam sejarah pra-Islam di Arab dan menjadi bagian dari warisan budaya dan keagamaan di wilayah tersebut. Nah, itu saya kira jelas bagaimana kisahnya.
Jadi Abraha itu adalah dari kerajaan Himyar, dia adalah gubernur dan basisnya itu di selatan Yaman pada masa lalu. Nah, sekalipun kita tahu sendiri bahwa ketika Islam sudah datang pada abad ke-7 Hijriah dan bahkan itu tersebar di Yaman dibawa oleh Bilal bin Rabah. Yang selanjutnya kemudian pada abad ke-9 Masehi sampai abad ke-16 Masehi, di sana ada namanya dinasti Saidiyah yang berkuasa di sebagian besar Yaman. Selama berabad-abad mereka adalah penganut sekte Saidi dalam Islam, Syiah, dan memiliki kontrol yang kuat di wilayah-wilayah pegunungan Yaman. Nah, nanti di abad ke-16 Masehi baru dibawa Kekaisaran Utsmaniyah. Jadi sebagian besar wilayahnya diambil alih oleh Utsmaniyah hingga akhir Perang Dunia Pertama ketika Kesultanan Utsmaniyah runtuh. Nah, Yaman modern, maksudnya modern itu ya saat-saat ini tahun 90-an ke atas. Karena setelah jatuhnya Utsmaniyah, Yaman sudah terbagi menjadi dua entitas, yakni Yaman Utara yang dikuasai oleh Imam Saidiyah dan Yaman Selatan yang dikuasai oleh Britania Raya sebagai koloni pada tahun 1990. Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu menjadi republik yang disatukan. Jadi tahun 90-an baru mereka ini bersatu. Puncaknya itu tahun 97 pada saat pemilu di sana yang menentukan satu presiden. Tetapi itu pun sampai hari ini tetap berkonflik dan konflik itu semakin kompleks sejak tahun 2014. Yaman terlibat dalam perang saudara yang melibatkan berbagai pihak dan kelompok bersenjata. Konflik ini telah menyebabkan kerusakan besar-besaran, krisis kemanusiaan, kerentanan ekonomi di negara tersebut. Nah, karena itulah, jadi memang Yaman dulu itu negara yang subur, sahabat. Awal mulanya ya, waktu masih tidak terlalu sibuk dalam urusan politik. Jadi waktu itu masih kerajaan Sabah, itu sudah dikenal kemakmurannya, tapi di abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Mereka sudah punya sistem irigasi yang canggih, sehingga pertaniannya produktif waktu itu. Nah, tetapi itulah efek daripada keserakahan, terutama dalam konteks dunia modern hari ini. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk berperang sesamanya, perang saudara ya. Nah, inilah, jangan sampai kemudian hal yang sama terjadi di Indonesia. Dibentur-benturkan masyarakat antara masyarakat A dengan B hanya untuk kepentingannya supaya dia yang kemudian disembah-sembah oleh pribumi rela membenturkan satu sama lain. Itu yang kita khawatirkan terjadi di negara kita. Oleh karena itu antisipasinya ya itu tadi, bagaimana semua harus menyadari ini, bahwa yang terjadi hari ini adalah penjujalan oleh oknum-oknum habaib bosir ini terutama ya, dalam rangka untuk bagaimana supaya orang Islam manut di Indonesia terhadap mereka karena mereka adalah zuriat Rasulullah. Itu doktrin-doktrinnya di situ. Lalu ada hadis-hadis yang diangkat, ayat-ayat yang diangkat, semua dipelesetkan hanya untuk penguatan dirinya. Bahwa kalau kalian sebagai orang yang mengaku orang yang beragama Islam tidak mencintai zuriat Rasulullah, dan zuriat Rasulullah yang dia masukkan itu habaib dirinya, maka kalian bisa-bisa tidak akan bertemu Rasulullah di akhirat dan bahkan bisa dibenci oleh Rasulullah. Nah, bahayanya bahkan tidak mencium bau surga. Itu doktrinnya yang saya kira sudah beredar luas di media sosial. Nah, semua ini jangan sampai tadi muaranya adalah itu tadi, bagaimana kita dikonflikkan satu sama lain, karena di negaranya ini sudah berkonflik luar biasa sampai hari ini. Di video sebelumnya saya sudah up bahwa 80% masyarakat Yaman hari ini berada dalam taraf kemiskinan. Itu efek daripada perang yang berkepanjangan. Nah, kalau kita bicara perang yang berkepanjangan, ujung-ujungnya sebenarnya ini adalah kekuasaan. Ingat itu. Jadi ujung-ujungnya kekuasaan, dan jangan sampai kita larut ikut masuk dalam wilayah yang mereka sudah desain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.